global. Nanti topiknya kebinekaan global. Udah dibuka semua. Jadi kebinekaan global ini nanti kalian belajar kebinekaan global ini. Yang pertama capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan ya, kalian raih nanti. Kalian mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Kira-kira kalian bingung nggak sih kebinekaan global itu apa? Apa? Anu nggak tahu? Ada yang tahu? Ada anu yang tahu? Kalau tadi anu nggak tahu, ada anu yang tahu? Tidak tahu anu. Tidak tahu anu. Jadi kira-kira begini ya. Ada yang manggil? Enggak. Kira-kira apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Kira-kira gimana jadinya kalau kalian itu sama semua? Tidak bisa membedakan. Terus spesies apa? Gimana kalau di semua ini cowok semua, terus cewek semua? Punah. Bilang iya, betul. Terus bosen nggak? Bisa temenmu ini terus bosen nggak? Bosen ya. Kemudian apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Bangga nggak bangsa Indonesia? Bangga nggak punya bangsa Indonesia? Bangga. Pernah nggak pengen lahir di bangsa lain? Revan bangga nggak Revan? Ya. Pernah nggak pengen lahir di bangsa lain? Nah. Katanya bangga. Pengen bangsa apa? Pengen bangsa apa? Apa bangsa Indonesia aja? India. Terus selanjutnya menurut Anda apakah dunia saat ini damai-damai saja? Masalahnya apa? Kok kalian bilang gak damai? Ukraina, Rusia, banyaknya korupsi. Terus ada masalah lain? Masalah percintaan kalian itu masuk masalah bangsa Indonesia nggak? Ada yang punya pacar? Ada yang belum? Aku. Selanjutnya, sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itu namanya apa? Apa? Pindah dari tempat ke tempat yang baru namanya apa? Kemudian, betul migrasi. Kemudian selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Kemudian namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi Anda adalah mengidentifikasi sosok-sosok berikut ini berasal dari negara manakah mereka. Kalian bisa ngerti nggak? Ya. Ya, kalau bisa. Dulu ya ada triknya. Bisa diberi nggak? Kalau nggak bisa, skip aja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Musa. Ibu akan memaparkan materi tentang kontak. Yang pertama itu adalah kita satu. Sebelumnya kan ibu harus pakai masker karena ibu pilek berat. Jadi ini harusnya kita pasang video yang menampilkan Najwa Shihab. Kalian tahu nggak Najwa Shihab itu tuh sebenarnya kebangsaannya kebangsaannya menurut kalian Najwa Shihab itu orang mana? Iya. Indonesia itu jelas ya karena lainnya di Indonesia.
ternyata juga ada saya salah satu suku yang ada di Cina. Jadi tapi bukan suku Tionghoanya, tapi yang masih berhubungan sama Cinanya. Jadi dari tes DNA yang dia lakukan, ternyata kan laki-laki itu ada ras dari keturunan Tionghoanya juga. Terus kemudian yang kedua itu ragam manusia, ragam bangsa dan ragam bangsa. Jadi ini ada kata ini simbol ini. Kita tanya ini artinya apa? Oke. Tapi ternyata di sini ada contoh dalam 5 bahasa oke itu ada beberapa bahasa. Jadi menurut orang Amerika ini adalah oke. Kemudian kalau untuk orang Brasil ini adalah berarti hinaan atau menghina. Kemudian kalau Inggris ini juga artinya oke. Kemudian Rusia ini artinya kosong. Kemudian di Jepang ini artinya uang. Padahal kita harus apa begini. Kalau orang Indonesia sendiri kan uang artinya begini. Dan dari fakta ragam bahasa tadi ternyata di benua ini di dunia ini itu terdapat 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka ragam manusia yang menghuni dunia yang indah ini. Kemudian dunia ini kan ada 5 benua dengan kurang lebih 100 Kemudian kalau untuk bahasanya sendiri itu ada kurang lebih 6.500. Kemudian untuk agama dan kepercayaan itu ada lebih dari 4.200. Bayangkan di Indonesia aja agama ada berapa? Apa aja? Yang sudah bisa apa aja? Islam, Katolik, itu di Indonesia itu cuma ada 6. Jadi ini kalau di luar negeri itu ternyata di seluruh dunia itu ada 4.200 lebih. Banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga itu adalah keragaman tingkatan dan kecerdasan. Jadi keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Jadi semakin luas kita bergaul, semakin luas kita mengenal orang, baik itu orang yang dari sekolah ini maupun dari luar sekolah, itu akan memperkaya pola pikir kita. Jadi akan membentuk pola pikir kita. Oh, kita harus bagaimana itu dari lingkungan. Kemudian orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Ini contohnya apa? Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya yang lain. Contoh, kalau agama Hindu itu mereka pasti akan ada acara nyepi kan? Nah, kita sebagai warga negara yang non-Hindu pasti akan menghormati mereka. Karena kita sendiri tahu bahwa kita adalah orang yang beragama. Jadi kita menghormati kita beragama yang lain. Kemudian selanjutnya adalah keragaman tingkat kecerdasan. Jadi orang yang hidup seragam dan berpengalaman terbatas cenderung memiliki pengalaman pikiran dan pandangan yang terbatas. Ini ada yang bisa mencontohkan nggak? Orang yang hidup seragam, pengalaman terbatas, cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Ada yang bisa mencontohkan? Contohnya apa? Apa? Contohnya, kalau kamu berpikiran sempit, pasti kamu akan memiliki pola pikir yang sempit. Contohnya apa? Contohnya adalah jika lingkungan sekeliling kita itu adalah orang-orang yang tidak bersekolah, maka pola pikir kita pun juga akan menjadi sama. Jadi saya dulu punya teman, jadi dia itu tidak lulus SD karena lingkungan sekeliling dia itu ini tempatnya di sekeliling laut. Jadi
Silakan Ibu Lisa. Terima kasih Pak tadi telah menjelaskan mengenai kita satu persatuan yang berbeda, agama manusia, bangsa, bahasa, dan keragaman tingkat dasar. Oke. Bisa mau memastikan dulu, halo? Oke. Bisa mau memastikan dulu, kalian sudah buka ini semua kan? Oke. Tadi yang disampaikan Puspa, kira-kira sudah sampai materi apa nih? Yang mana nih? Oke. 3C ya. Nah, Ibu Lisa akan melanjutkan. Kenapa sih kita itu perlu belajar mengenai kebinekaan global? Jadi masalah-masalah apa yang akan kita temui apabila kita mengesampingkan mengenai kebinekaan? Nah, tadi ada yang menyebutkan apabila di dunia ini tidak ada perbedaan maka apa? Apa? Punah. Oke, yang lain? Yang lain? Bosan. Oke, bosan. Terus Deni. Nah, kita belajar apa sih dari yang namanya kebinekaan global? Kita belajar apa? Oh, kita ini berbeda nih. Kamu dari misalnya kamu dari Banyumas, terus Mas ini. Nah, Mas ini misalnya nih, dia dari Papua, sama aja. Nah, kenapa sih kita belajar seperti itu? Apa? Mengapa, Mas? Biar bisa menghargai. Bisa menghargai perbedaan. Oke, menghargai perbedaan yang kita sebut sebagai toleransi. Nah, terus bagaimana sih Bu kalau misalnya toleransi itu tidak ada? Nah, tadi Bu Ari juga sudah menjelaskan apakah dunia ini damai-damai saja? Terus kalian jawab enggak. Nah, tadi contohnya ada yang menjawab mengenai konflik antara mana? Rusia dan Ukraina. Nah, silahkan dibaca lagi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kerentanan apabila kita tidak memahami seperti apa toleransi dan kebinekaan global itu sendiri. Nah, kita bisa baca yang pertama yaitu separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Nah, jadi ini merupakan hasil studi Universitas Yale. Nah, itu kita bisa melihat ya bahwa tidak semua itu bisa menerima perbedaan. Kemudian ada lagi di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena mereka intoleransi, tidak menerima adanya perbedaan juga. Terus kerentanan yang ketiga, ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar. Jadi kira-kira kalian bersyukur gak sih hidup di salah satu negara yang damai? Bersyukur. Gimana kalau misalnya kita jadi minoritas di negara lain? Apakah ada kemungkinan kita terancam? Ada. Nah, akhir-akhir ini kalian melihat apa mungkin ada kalian yang melihat berita mengenai ketusukan di India nggak? Oke, nggak ada. Oke, baru-baru ini, halo? Oke, bisa jelaskan ya. Jadi baru-baru ini muncul video mengerikan nih di Twitter, di YouTube, di berita, divideokan bahwa ada 2 perempuan India yang hamil ular. Bukan. Ini kita bicara mengenai konsep intoleransi ya. Nah, Toleransi ya. intoleransi. Jadi, nah kita tanya itu. Ada 2 perempuan di India diarak beramai-ramai tidak memakai baju, ditelanjangi. Kemudian ini konten sensitif ya, tapi kalian tahu ada kita bersyukur nih kita berada di Indonesia yang damai gitu. Nah, beramai-ramai diarak dan
berkuasa di gunung. Kenapa seperti itu? Di India itu masih menerapkan sistem kasta. Kalian yang menjadi mayoritas di sana berarti kalian memiliki kuasa. Jadi nih, nah, dan itu tuh terjadi di Manipur. Jadi ada dua suku. Di Manipur ada ada dua suku. Dua suku itu yang satu suku A dan suku B. Nah, suku A itu lebih mayoritas. Nah, sedangkan suku B itu minoritas. Nah, dan suku A ini tidak mau menerapkan toleransi kepada suku B. Nah, sedangkan pemerintah itu sendiri tidak memiliki kebijakan yang pasti untuk mendamaikan antara suku-suku di India itu. Nah, terjadilah konflik di mana tadinya ada konflik sengketa wilayah. Jadi di situ suku A ini banyak menjarah atau merebut wilayah suku B, dan suku B ini tidak terima apabila tempatnya itu diambil oleh suku A. Bayangkan sendiri misalnya nih, rumah kita nih mau diambil atau diambil alih oleh suku mayoritas, apakah kita mau? Enggak kan? Nah, mereka mempertahankan itu. Nah, sehingga terjadilah konflik di mana seperti kekerasan itu terjadi. Salah satu contohnya yaitu yang tadi. Nah, kalau misalnya kalian pengen cari-cari sendiri tentang kekerasan itu, ada banyak sebenarnya, dan salah satu yang paling kompleks itu di India, karena di sana untuk perempuan itu sangat-sangat tidak dihargai. Jadi kita bayangkan ya, sapi di India itu kan sangat-sangat dihargai ya. Nah, kalian tahu kan? Ya, sapi sangat dihargai, sedangkan perempuan kurang dihargai. Nah, itu akibat apabila kita tidak memiliki rasa toleransi. Nah, itu aja dari Nurisa. Nanti dilanjutkan oleh Bu Zulfa. Ya. Saya akan melanjutkan materi dari Bu Lisa. Tadi materinya sudah dipahami ya. Tadi kan sudah dijelaskan dari Bu Ari, Bu Puspa, dan Bu Lisa. Nah, sekarang biar kalian nggak bosan, kita main-main dulu ya, permainan dulu. Jadi kalian silakan bentuk kelompok depan belakang aja biar cepat. Ini nggak usah takut, ini nggak terkait nilai dan santai aja. Nanti aturan mainnya saya jelaskan. Nanti kalian pilih sesuai apa yang kalian inginin aja. Jadi nanti misal kalau yang dalam satu kelompok itu beda sendiri pilihannya, nanti kalian yang tidak sama pilihannya sama teman kalian yang beda sendiri itu kasih selotip di pipinya. Jadi ibu itu punya dua pilihan. Kalian itu lebih suka WC dulu apa jongkok? Yang suka WC jongkok angkat tangan. Bisa kelihatan. Saya ikut. Ya udah.
Oke, selanjutnya. Kalian lebih suka es teh apa teh anget? Yang suka teh anget angkat tangan. Kalian sekarang di kelompok kalian ditempel ya. Ya. Sekarang di kelompok kalian siapa yang tempelannya paling banyak? Ada yang tempelannya banyak sendiri atau tempelan? Yang resnya banyak tangan. Cede. Ini Revan kamu angkat tangan dong. Nah, yang tempelannya paling banyak itu orang itu minoritas ya. Oke, ya, nanti kalian sudah sebentar. Kita langsung saja ke refleksi akhirnya itu akan dijelaskan oleh Pak. Rasanya kalian sudah mendengarkan konsep-konsep dari ibu-ibu yang cantik-cantik itu. Kemudian pertanyaan saya, apa yang kalian dapat? Ilmu apa yang kalian dapat di materi wawasan kebangsaan hari ini? Apa ini? Toleransi, kata temanmu toleransi. Ada lagi? Perbedaan, oke. Kata temanmu perbedaan. Terus apa lagi? Apa? Beragaman. Kamu lagi? Kamu beragaman. Perbedaan sama keragaman. 11-12. Ada toleransi, ada keberagaman. Apa nak? Apa lagi? Apa? Ada lagi yang kamu dapat dari beliau ini yang tadi sudah di persamaan, ada perbedaan, kemudian ada persamaan, kemudian ada toleransi. Tadi sudah dijelaskan adanya konflik Rohingya, terus konflik Rusia sama Ukraina, bedilan, bom-boman. Nah, kesimpulannya dari yang beliau utarakan ke kalian tadi adalah toleransi. Benar apa teman? Toleransi dipegang pertama dalam menghadapi sebuah keberagaman sehingga apa? Tidak menimbulkan konflik. Ya. Di kelas juga seperti itu, harus ada toleransi. Ketika temanmu ada perbedaan koncomu rambutnya kondos, kamu kok bully? Gak boleh. Ya. Sehabis ini ketika ada perbedaan, ketika kamu membuli, ketika kamu masih mengolok-olok, berarti gagal untuk materi-materi yang disampaikan hari ini. Ya, kesimpulannya itu harus ditanamkan sebuah toleransi yang sungguh indah nantinya ketika itu semua diterapkan di kelas ini, khususnya di SMA 3 Sukoharjo umumnya dan di Indonesia Raya umumnya, maka dunia akan baik-baik saja. Untuk saat ini kan dunia nggak baik-baik saja. Dibuktikan apa? Dengan adanya perang dan lain sebagainya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya dunia tidak baik-baik saja. Nah, kamu ini semua yang nantinya akan mengubah itu, mengubah bahwasanya khususnya mulai dari desa kalian atau lingkungan kalian harus ada toleransi. Ya, seperti itu ya. Jadi materi hari ini intinya adalah penguatan, pembesaran satu kata, toleransi. Ya, mulai sekarang harus bisa toleransi, tidak membuli, tidak mengolok-olok. Ketika ada perbedaan, itu adalah sebuah
intinya adalah lidi. Perbedaannya ibaratnya adalah satu buah lidi. Ketika itu lidi itu banyak, maka akan kuat. Peristiwanya benar. Ya, seperti itu. Saya mewakili teman-teman saya dan juga saya sendiri, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Pada kesempatan ini sudah memberikan konsep-konsep yang sedemikian rupa yang mungkin nanti kalian ngantuk, mungkin tadi kalian ngantuk, kalian jenuh. Saya mewakili ibu-ibu itu, saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga materi hari ini berguna untuk kalian di lingkungan kalian dan di sekolah kalian. Pokoknya intinya di manapun kalian berada, kamu bisa bertoleransi. Seperti itu ya. Akhiran, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.